adalah ajaran gereja. Di mana setiap umat atau setiap manusia yang ingin mengetahui kebenaran itu semuanya bisa dijawab oleh ajaran gereja. Dan ajaran gereja tidak terpusat pada satu orang. Tidak terpusat pada satu orang. Itulah yang membedakan ketika ajaran gereja Katolik itu yang lahir bukan karena personel, ide, gagasan pribadi, tetapi suatu komunio kebersamaan. Membedakan dengan ajaran-ajaran yang digagas oleh misi pribadi. Ketika ajaran-ajaran itu muncul dari misi pribadi, maka jika ada pribadi lain yang mengoreksi pendapat seorang pribadi, maka sangat dengan mudah dipatahkan. Rangkaian ayat-ayat yang disampaikan oleh Romo Cafe tentang berbagai hal tadi, saya garis bawahi bahwa magisterium gereja itu tidak pernah terlepas dari kitab suci atau ada semua di dalam kitab suci. Ada kitab suci, ada pengajaran magisterium, landasannya, dan semuanya itu sejalan, tidak saling bertolak belakang. Luar biasalah Katolik itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang berikut, Dio. Oke, jadi gini teman-teman ya, aku juga sebagai mantan tapi masih Protestan sekarang sih, masih belum kateku. Tapi saya bulan September ini nanti katekumen. Makanya selama ini sebenarnya dari Januari kemarin aku udah belajar tentang Katolik dan aku memutuskan dan berjanji aku harus katekumen bulan September. Makanya aku sering naik di roomnya Romo Cafe. Tapi sejauh saya belajar, satu-satunya yang membuat saya guru yang paling berkompeten untuk mengajari saya itu ternyata saya dapatkan dari Romo Cafe. Saya bukan meniadakan Romo lainnya, tapi cuma saya lebih dekat dengan Romo Cafe dan saya berterima baik pola pikirnya Romo Cafe dengan saya itu selaras. Saya tidak pernah mendapatkan ini sebelumnya. Jadi inilah penjelasan yang benar-benar Alkitabiah, bukan sola scriptura melainkan scriptura dan tradisi suci dan magisterium. Itu aja. Jadi ikutilah iman Katolik. Baik. Terima kasih. Bapak Prof, silahkan. Baik, terima kasih. Dari pembahasan pada saat hari ini, saya dapat menyimpulkan dari Romo bahwa iman tanpa kasih tidak ada guna sama sekali. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Singkat, padat, jelas. Sekali lagi, terima kasih banyak Bapak Pendeta. Ya, begitu banyak hal yang didapatkan, makanya ini seruan apostolik saja. Caritas Christi urget nos. Cinta kasih Kristus sekarang mendesak kita untuk berbuat kasih. Lalu per manere in gratia, ditinggallah dalam kasih Tuhan, maka kebenaran akan membebaskan kamu. Veritatis liberavit nos. Jadi di dalam gereja adalah fondasi dan tiang kebenaran. Maka yang sesat banyak-banyak kembali sudah. Jangan jauh-jauh. Jadi panggilan untuk kita semua yang sudah mendengar banyak-banyak, baik yang di Komal maupun yang di bawah, itu Caritas Christi urget nos. Cinta kasih Kristus sekarang mendesak kita untuk duk in altum. Oke, Tuhan memberkati. Catatan kaki, salam dari Adi Markus. Yang pertama, ajaran-ajaran dogmatis gereja, khususnya gereja Katolik, itu selalu berlandaskan pada kitab suci. Tidak ada satu ajaran apapun dogma gereja Katolik di luar dari kitab suci. Pertama. Yang kedua, pengajaran setiap imam Katolik itu tidak pernah saling mengoreksi, melainkan saling mendukung. Karena ajaran Katolik itu final dan satu,
berlaku universal di seluruh dunia. Masing-masing dengan spesialisasi ilmunya mendukung satu gereja yang kudus, katolik, dan apostolik. Siapapun imam itu akan tertuju kepada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ilmu berbeda, tetapi melayani satu gereja yang sama. Mantap, Pater. Terima kasih banyak. Sekarang kami tunggu Bapak Kafe punya. Perjalanan hidup setiap kita punya lika-liku, punya perbedaan, punya apa semua, tetapi satu hal yang Tuhan harapkan adalah seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius, Lili yang terakhir, 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Karena itu jangan selamat bodoh. Selamat tetapi tahu kenapa saya selamat. Selamat tetapi tahu melalui apa saya selamat. Selamat tetapi saya tahu dengan cara apa saya selamat. Dengan siapa saya selamat. Ini penting juga. Oke, jadi ada keselamatan doktrinal dalam semua proses perjalanan itu sampai dengan keselamatan dalam tindakan dan perbuatan. Jadi saudara dan teman-temanku sekalian, jangan lupa Pak Pendeta Paul juga di sini. Jadi jangan lupa bahwa semoga pencarian akan kebenaran itu membawa kita kepada kemerdekaan, kepada keselamatan. Jangan selamat bodoh, yang menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Kebenaran ini harus diajarkan oleh siapa? 1 Timotius 3:15. Gereja adalah tiang penyangga dan dasar dari kebenaran itu sendiri. Oke. Romo bisa coba 1-2 kalimat dalam bahasa Spanyol. Silahkan. Bahasa Spanyol. Ya, bahasa Spanyol. Oh, bahasa Spanyol. Okay. Ya. Muchas gracias, Dios bendiga y lucha por la verdad. Lucha artinya berjuanglah untuk sampai kepada kebenaran. Jangan sampai no olvidas que la verdad en el camino también tiene la verdad social, la verdad que todo el mundo puede aceptar. Jadi ingat bahwa kebenaran kita itu jangan sampai kebenaran subjektivisme. Kebenaran kita harus menjadi kebenaran objektif dan kebenaran yang bisa diterima oleh orang semua. Kalau tidak bisa diterima oleh semua orang, maka kebenaran kita masih kepada kebenaran subjektivisme. Jadi no haga que la verdad está abajo de sus pies. Jangan buat agar kebenaran ada di bawah telapak kakimu. Tidak boleh itu. Karena apa? Karena kebenaran yang seperti dikatakan oleh Pater Jerry membebaskan kita. Kalau kita menginjak kebenaran, artinya kita ini semua tukang tipu. Oke, terima kasih untuk semua. Pendeta Paul, semoga kita... Ya, makasih Romo, makasih. Profesiat Bapak Pendeta, untuk saya pendeta yang luar biasa ini. Siap, makasih Romo. Hormat Bapak Pendeta, luar biasa. Kita begini kita saling belajar kan, begini enak. Pak Pendeta, saya banyak kali dapat dengan Pak Pendeta, tapi banyak pendeta yang datang dengan framing, dan ad hominem, dengan semua ini. Lalu semua pendeta... Bapak Begini pendeta, bagus ya. Pendeta Paul ini Enak. Luar biasa. Saya senang Bapak Pendeta. Salam dari Nino, Atambua. Bapak Pendeta dari mana? Dari GPKI ya? Ya, siap. Ini gak jujur Kak, Bapak Pendeta, saya ada tim. Saya ini ada tim, jadi informasi cepat. Jadi Bapak Pendeta dari GKPI, PAI ya? Divisi Intelijen. GPKI. Nah, GPKI, makanya, oke. Tapi luar biasa, Bapak Pendeta hebat. Siap, betul. makasih. Kalau banyak Bapak Pendeta seperti ini kan enak sebenarnya. Kita Banyak cerita. Bapak Pendeta yang datang langsung mau baku rabik saja kita nih. Bagaimana? Baku dongko. Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat